على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana yang telah diketahui oleh para penuntut ilmu secara khusus dan juga para kaum muslimin secara umum yang pernah mempelajari hadis Arba'in Nawawiyah, di situ ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang mana apabila daging tersebut baik, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Namun apabila jasadnya itu, dagingnya itu buruk, maka jasad semuanya juga akan menjadi buruk. Ketahuilah bahwasanya dia itu adalah al-qalb, yaitu apa? Jantung. Hadis ini ma'ruf, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Nuaim, dari Zakaria, dari Sya'bi, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Yang menjadi inti pembahasan kita adalah pentingnya perbaikan jiwa, yaitu perbaikan jantung tadi, yang mana orang awam mengatakan apa? Perbaikan hati. Dan inti dari amalan hati adalah akidah dengan segala konsekuensinya dan perjabangannya. Demi memenuhi matlamat tadi, kita akan membaca suatu kitab yang sangat terkenal di kalangan para ulama, yaitu kitab Al-Jami' karya Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala, ulama di masa yang sangat lampau. Qayrawan kalau tak salah sekarang masuk ke negara apa itu, Somalia kalau tidak salah. Dan beliau ini dijuluki sebagai Malik Shaghir, Imam Malik yang kecil. Memang beliau dalam masalah fikih seringnya mendukung madhabnya Imam Malik walaupun beliau bukan muqallid. Dan kita memilih syarah yang ditulis oleh Fadilatul Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Langsung saja kita masuk kepada muka surat yang kelima, muqaddimah dari si pensyarahnya. Qala hafizahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Yang sebelumnya insyaallah terjemahannya mudah ya. Yaitu dia adalah sesembahan bagi orang terdahulu dan orang belakangan. Qayyumus samawati wal ard. Qayyum yaitu yang menegakkan, yang mengurusi. Al-Qaim yaitu yang mengurusi, yang memimpin, yang mengurusi seluruh langit, as-samawati wal aradin, seluruh langit dan seluruh bumi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin wa imamul muttaqin, tuan bagi para rasul dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Qaidul ghurril muhajjalin, qaid yaitu pemimpin juga, atau apa, sebagai komandernya, komandannya. Al-ghurril muhajjalin, orang-orang yang ahli wudu, yang mana wajah mereka cemerlang, tangan dan kaki mereka juga cemerlang, putih terang nanti di hari kiamat. Al-mab'usi rahmatan lil alamin, yang diutuskan sebagai rahmat untuk alam semesta. Bukan rahiman yang menyayangi, tapi rahmatan, ini
kata para ahli tafsir ini adalah min babil mubalaghah, yaitu khabar atau naat didatangkan dengan pola masdar. Ini min babil mubalaghah, benar-benar sebagai rahmat untuk alam semesta. Yang lain menafsirkan yaitu ada mudhaf yang terhapus, takdirnya apa? Zu al-mab'usi za rahmatil lil alamin. Baik, sebagai hal tentunya kalau kali ini ya. Baik, mansub sebagai hal yang memiliki rahmat untuk alam semesta. Tafsir yang pertama lebih kuat, yaitu ini sebagai apa? Sifat mubalaghah, sangat menyayangi dan benar-benar menjadi rahmat dari Allah untuk alam semesta. Sallallahu wa sallama wa baraka alaih. Semoga Allah memberikan salawat juga kesejahteraan serta keberkahan kepada beliau, wa ala alihi thayyibin, dan juga kepada keluarga beliau yang baik, at-tahirin, yang suci. Suci apabila mengikuti syariat. Bukan suci syaratnya seperti keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah, tetapi apa? Kalau mengikuti syariat maka memang disucikan. Wa ashabihil ghurril mayamin, dan para sahabat beliau al-ghur, yaitu yang terdepan, al-mayamin, orang-orang yang diberkahi, atau mayamin artinya adalah yang mendatangkan keberuntungan. Alladzina hafizallahu bihimul millah, yang mana dengan mereka itulah Allah menjaga agama ini, dengan para fursanul ahadits, ya, para tokoh-tokoh muhaddisin yang menjaga hadis, yang menjaga riwayat dengan penuh kejujuran dan ketelitian. Wa azharaddin, dan Allah memenangkan agama ini melalui perantaraan mereka, para sahabat Nabi itu. Wa ala manittaba'ahum bi ihsan, dan semoga doa tadi itu semua juga tercurah pada orang yang mengikuti mereka dengan baik, bukan mengikuti dengan keburukan. Wasara ala nahjihim, dan berjalan di atas metode mereka, jalan mereka, jalan beragama, bukan malah membuat ajaran-ajaran baru, tapi mengikuti jalan mereka. Ila yaumiddin, sampai pada hari pembalasan, ad-din ay al-jaza. Amma ba'd, kemudian setelah itu fa inna. Baik, karena amma ini memiliki makna syarat, maka jawabannya, apabila jawaban itu polanya adalah pola jumlah ismiyah, maka datang fa setelahnya. Amma ba'du fa inna. Fa inna aqidata ahli sunnati wal jamaah, maka sesungguhnya aqidah adalah ma ya'taqiduhul qalb, sesuatu yang diyakini. Akad yaitu apa? Semacam menjadi perjanjian di dalam isi hati. Itulah aqidah. Wazan fa'ilah bimakna maf'ulah, yaitu yang diyakini, yang menjadi inti perjanjian. Akidah ahlu sunnati wa jamaah, keyakinan ahlu sunnah wa jamaah, tamtazu bis sofa'i wal wudu, tamtazu itu memiliki keistimewaan. Bezanya dengan yang lain apa? As-sofa, yaitu kejernihan, tidak ada tipu daya, tidak ada kesamaran, tidak ada syubhat, dalilnya jelas, asarnya jelas, pelaksanaannya juga jelas, bukan penuh dengan pemesongan, penuh dengan penipuan, bukan. Wal wudu, dan kejelasan, tidak berupa ada jalsah sirriyah, yaitu majelis-majelis rahasia, atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij atau orang-orang pergerakan, membuat pertemuan tersembunyi di rumah secara rahasia atau di gua-gua rahasia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Wal khuluwi minal ghumud, dan kosong dari kerumitan. Iya, akidahnya jelas, dalilnya jelas, tak perlu pening-pening. Wat taqid, wat ta'tid, dan kosong dari pembuatan akidah. Ya, ini akidah dari Allah dan Rasulnya, bukan kita merumuskan sendiri. Tidak seperti puak-puak sekte-sekte itu yang tokohnya itulah yang membuat rumusan, bukan, tapi dalilnya jelas. Wahia mustamaddatun min nususil wahyi, dan dia tadi, akidah tadi mustamaddah, yaitu diambil bahan-bahannya dari nas-nas wahyu, kitaban wa sunnatan, secara Alkitab, yaitu apa? Wahyu dari yaitu Al-Qur'an, wa sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kitab wa sunnah ini wahyu.
Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dan ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab wal hikmah. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah, al-hikmah kalau digabungkan dengan Alkitab maknanya adalah as-sunnah. Ya'idzukum bih, dengan itu Allah memberikan nasihat kepada kalian. Jadi inti nasihat ada dalam wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kana 'alaiha salaful ummah, dan para pendahulu umat ini berjalan di atasnya. Ada sebagian orang yang entah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, menuntut kita mana dalil yang membagi antara ulama sekarang dengan ulama mutaqaddimin. Wallahul musta'an. Bagaimana ilmu yang seperti ini terlewatkan dari engkau dalam keadaan engkau selama ini menyombongkan diri. Ilmunya jelas, dalilnya jelas. Hadis misalkan apa? Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Hadis Ibnu Mas'ud, hadis Aisyah, hadis Sauban dan yang lain-lain itu. Hadis Abi Hurairah juga. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Inilah yang dikatakan sebagai apa? Mutaqaddimin, sebagai salaf, sebagai pendahulu umat ini. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Muqidhah, yang lain membaca Mauqidhah, tak masalah insyaallah. Beliau mengatakan al-haddul fasil bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin adalah ra'sul qarni as-salis atau ra'sus salasimi'ah, yaitu garis pembatas antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang setelah itu. Kalau ulama sekarang muasirin adalah tahun 300, ujung tahun 300. Ya, dalilnya jelas itu tadi. Tatkala Nabi mengatakan beliau adalah salaf, kemudian mengatakan generasi terbaik adalah 3 itu, tahulah kita yang setelahnya itu bukan salaf tetapi khalaf, yaitu apa? Ulama mutaakhirin. Sebagaimana itu juga diisyaratkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitab beliau Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Wa hiya aqidatun mutabiqatun lil fitrah. Dan ini adalah akidah yang sesuai dengan fitrah. Akidah apapun yang akan disebutkan insyaallah oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani akan sesuai dengan fitrah. Baik. Wa yaqbaluhal aqlus salim, dan diterima oleh akal yang sehat, al-khali min amradhi syubuhat, yang kosong dari penyakit-penyakit kerancuan, penyakit kesamaran. Syubuhat jamak dari apa? Syubhah, yaitu kesamaran. Karena apa? Bainal haqqi wal batil tasyabuh, menurut orang yang ilmunya kurang, ada kemiripan antara hak dan batil sehingga dia bingung. Nah, ini dikatakan syubhat. Untuk orang yang berilmu, dia akan tahu, tak, ini keliru. Untuk kami ini jelas, ini adalah kebatilan, walaupun orang awam tidak memahaminya karena dalil demikian-demikian, salah mengatakan demikian. Nah, untuk orang yang berilmu dia paham. Untuk memisahkan mana hak mana batil. Wa dzalika bi khilafil aqaidil ukhra. Dan yang demikian tadi berbeza dengan akidah-akidah yang lain. Al-mutalaqqati min ara'ir rijal, yang diambil dari rasional para tokoh, sekedar pendapat yang tidak didukung oleh dalil. Sehebat apapun dia, kalau ini bukan wahyu, maka mungkin untuk ditinggalkan karena memang bukan sesuatu yang maksum. Gimana kita tahu ini benar itu salah? Kembalikan pada dalil dan jangan sombong. Wa aqwalil mutakallimin, yang mana itu diambil dari pendapat para ahli kalam. Fa fihal ghumud wa ta'tid, di dalam akidah-akidah yang lain ada ghumud, yaitu kerancuan yang sangat mendalam sampai membingungkan. Wa ta'tid, pembuatan akidah, bukan mengikuti dari ajaran apa? Wahyu, tetapi buat-buat sendiri. Salah marhaban. Tafadhol. Wal khabtu wal khalat. Khabat yaitu apa? Melanggar-langgar. Asal ini dari istilah dari orang Arab, khabtul aswa, yaitu apa? Onta betina yang matanya itu buta atau rabun sehingga dia melanggar-langgar. Itu dikatakan khabat. Wal khalat yaitu pencampuran antara al-haq dengan al-batil, pencampuran antara al-huda wad dalal, pencampuran antara al-ilmu wal jahl, dan seterusnya. Wa kaifa la yakunul farqu kabira, dan bagaimana perbezaannya itu tidak besar. Wal baunu syasi'a, bagaimana ini sama ya, baun artinya adalah farq.
baun, yaitu bain, sesuatu yang terpisah. Syasi'an, bagaimana perbezaannya itu tidak besar. Baina aqidatin nazala biha Jibril, antara suatu akidah yang dibawa turun oleh Jibril minallahi ila rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril membawa turun dari Allah. Allah di atas memerintahkan Jibril turun menemui Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Karim ini memiliki 3 makna. Yang pertama adalah yaitu Al-Jawad, yang dermawan. Al-Karim maknanya adalah dzul sifatil kamilah, yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Terkadang Al-Karim itu kembalinya kepada yaitu Al-Azim, yang agung, yang mulia bahasa kita ya. Wa baina aqaidah mutanawwi'atin mukhtalifah, dengan akidah-akidah yang beraneka ragam yang berbeza-beza. Kharaja ashabuhal mubtadi'una laha minal ard, yang mana para pemilik akidah tadi, para mubtadi'un yang membuat-buat ajaran baru tadi, mengeluarkannya dari bumi, iya, bukan dari langit. Bukan dari ajaran Allah dan Rasulnya, tapi dari hasil pemikiran mereka, penelitian mereka, dan hawa nafsu mereka. Wa khalaqahumullahu mimma immahin, dan padahal wawunya zahirnya wawu hal ya, padahal mereka itu diciptakan oleh Allah dari air yang hina, dalam keadaan tidak mampu berpikir dan sebagainya asalnya. Baik, bagaimana hasilnya tidak bisa? Jelas bisa sangat jauh. Allah menciptakan kita, Allah yang lebih tahu apa yang menjadi kemaslahatan akidah kita. Fa'aqidatu ahli sunnati wa jamaah badat wa zaharat, maka akidah ahlu sunnah wa jamaah itu muncul, bada yaitu muncul, wa zaharat yaitu menang. Terkadang zaharat artinya muncul juga. Ma'a bi'satin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan akidah Khawarij, munculnya adalah setelah masa-masa jauh setelah itu, masa Abdullah bin Saba. Demikian pula akidah Mu'tazilah setelah munculnya siapa? Wasil bin Atha, yang belajar tapi kemudian menyimpang di masa Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Berbeda juga dengan akidah misalkan akidah siapa lagi? Orang-orang Murji'ah yang muncul di akhir-akhir generasi atba'ut tabi'in dan seterusnya. Wa nuzulil wahyi alaihi min rabbih ta'ala, yaitu bersamaan dengan turunnya wahyu kepada Nabi dari Rabb-Nya yang maha tinggi. Wa sara alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang mulia berjalan di atasnya. Mengikuti apa yang Allah Ta'ala wahyukan itu. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Karena inilah syarat kalau ingin masuk surga dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mana di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Wal aqaidul ukhra la wujuda laha fi zamanin nubuwah, sementara akidah-akidah yang lain tidak memiliki wujud di zaman kenabian, yaitu di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada, tetapi itu di kalangan orang Yahudi atau Nasrani atau orang Majusi dan sebagainya, yang nanti akan diadoption, akan diambil oleh orang-orang yang tidak merasa cukup dengan wahyu. Walam yakun alaiha sahabatul kiram, dan para sahabat yang mulia tidak berjalan di atas akidah tadi. Bal qad wulida ba'daha fi zamanihim, bahkan sebagian dari akidah tadi muncul di zaman mereka. Akidah apa itu? Khawarij mulai memunculkan akidah pemberontakan. Demikian pula akidah tarafut, yaitu Rafidah, Syiah Rafidah dan yang semacam itu. Wa ba'daha ba'dan qiradi asrihim, dan yang
Sebagiannya lagi adalah setelah habisnya zaman sahabat. Zaman sahabat itu dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Iqtidas Shiratal Mustaqim, itu tatkala masih banyak jumhur sahabat. Dikatakan zaman mereka telah habis itu apabila mu'dhamuhum, mayoritas mereka telah wafat, tinggal tersisa satu atau dua saja. Seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan Abdullah ibnu Zubair. Nah, di masa itu memang muncul akidahnya siapa itu? Ma'bad al-Juhani, masalah Qadariyah. Yang mana kemudian dibantah oleh Ibnu Umar sebagaimana yang di dalam riwayat Imam Muslim, dan juga dibantah oleh Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Nah, muncul di zaman itu. Tapi di zaman Nabi dan di zaman mu'dhamus sahabah, maka boleh dikatakan itu tidak ada, kecuali yang orang-orang Syiah Rafidhah yang mulai membuat-buat itu, mulai muncul sedikit demi sedikit, dan juga orang-orang Khawarij yang muncul sedikit demi sedikit dari Mesir. Wahia min muhdatsatil umur, dan akidah-akidah tadi itu termasuk perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat. Allati hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW telah memperingatkan dari itu. Bukan boleh orang bebas memilih apa terserah, bukan. Nabi memperingatkan agar jangan menyimpang, jangan memesong dari ajaran beliau. Memperingatkan jangan ikuti ajaran-ajaran yang lain kalau ingin masuk surga, karena Nabilah yang akan membukakan pintu surga. Kalau kita cari jalan lain, maka yang lain adalah neraka. Yang membukakan pintu surga pertama kali adalah Nabi, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Faqal, Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah menyebutkan apa? Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang yang hidup sepeninggal kalian, di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Memang perselisihan banyak itu pasti terjadi. Tetapi tidak menyuruh masing-masing ikut pendapat tokohnya, tidak. Tetapi Nabi sudah menyuruh untuk apa? Yaitu fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang lurus dan terbimbing. Kemudian bukan hanya memeluk sesuatu, tapi juga wajib meninggalkan sesuatu yang lain. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum, iya ini adalah sebagai apa itu? Dhamir munfasil fi mahallin nasbin, sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih tak mungkin dia berdiri sendiri, pasti ada amilnya, yaitu suatu fi'il yang bekerja pada dia. Takdirnya apa? Jannibu anfusakum, jauhkan diri kalian. Wa muhdatsati, ini mansub juga. Berarti apa? Perlu amil. Amilnya apa? Wajtanibu, dan jauhilah perkara-perkara yang baru. Baik. Datangnya dua fi'il untuk pembahasan yang sama, ini min babil mubalaghah. Benar-benar kalian jangan mencoba-coba mendekat pada perkara yang baru. Ini bukan perintah apa itu Imam An-Najdi atau perintah Ibnu Taimiyah, bukan. Ini perintah Nabi. Betul-betul setia dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, dan benar-benar kalian wajib menjauh sejauh-jauhnya dari perkara yang baru itu. Jauhi perkara baru dan jauhkan diri kalian darinya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Ini ketetapan dari Nabi. Yang muhdas dikatakan bid'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahlul Lughah, salah satu Imam Ahlul Lughah Al-Jauhari dalam kitab beliau As-Sihah. Beliau mengatakan al-bid'ah yaitu apa? Al-ihdas fiddin ba'dal ikmalih. Yang namanya bid'ah adalah dibuatnya perkara baru di dalam agama ini setelah agama ini disempurnakan. Nabi menyuruh untuk jangan ambil perkara baru, setialah dengan ajaran kami, yaitu ajaran Nabi dan para sahabat. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Ini terjemahan yang mudah. Kalau dari sisi balaghah, ini ada pola apa? Mubalaghah. Sisi balaghah yaitu sastra, ini min babil mubalaghah. Kita tahu dhalalah di sini statusnya adalah sebagai khabar. Mestinya khabar itu polanya adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah. Tetapi Nabi mendatangkan dengan pola masdar sebagai mubalaghah. Mestinya kalau kita ikut lughah biasa, wa kullu bid'atin dhalah. Setiap bid'ah itu adalah tersesat. Tetapi Nabi tidak mendatangkan isim fa'il, justru mendatangkan pola masdar sebagai mubalaghah, yaitu sangat tersesat.
Maka jangan kita menempuh jalan tadi kalau ingin selamat, ingin mendapatkan hidayah ke Shiratul Mustaqim. Ikuti jalan Nabi. Walaysa minal maquli walal maqbul. Dan bukan termasuk perkara yang masuk akal. Walal maqbul, dan tidak pula layak untuk diterima. Ayyuh jabahakun anis sahabatil kiram. Kebenaran itu terhalangi dari para sahabat yang mulia. Baik. Itu mustahil sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Seandainya itu adalah kebaikan, tak mungkin Allah menyimpan untuk kalian dan para sahabat tidak tahu. Sementara mereka adalah orang yang paling bersemangat mencari kebenaran. Bahkan mereka adalah murid Nabi secara langsung. Mereka paling disayang oleh Allah. Bahkan terkadang mereka melihat kedatangan ketibaan Jibril mengajari Nabi. Bagaimana mereka tidak tahu itu baik, sementara orang yang setelah mereka justru tahu. Ini mustahil. Sementara Abu Hurairah mengatakan wa kanu ahrasa syai'in ala khair. Sementara para sahabat adalah orang yang paling bersemangat mencari kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Dan juga di dalam riwayat Imam Bukhari. Tapi Bukhari dohirnya mu'allaq. Baik, untuk mencari satu hadis saja yaitu Jabir rela menyewa kendaraan untuk berangkat dari Madinah ke Mesir, perjalanan 1 bulan. Siapa orang generasi sekarang yang rela melakukan itu demi satu hadis, setelah itu pulang lagi? Ini sahabat betul-betul berusaha mencari kebenaran. Sementara syair salah mengatakan apa? Syair orang Arab, manjadda wajad, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Maka jika kesungguhan terbaik ada di kalangan sahabat, maka pendapatan yang terbaik, hasil ilmu yang terbaik ada di kalangan mereka. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan mereka ridho. Ridho dengan kurnianya di dunia, ridho dengan kemuliaan yang Dia berikan pada mereka di akhirat. Wa yudakhiruha li unasin yaji'una ba'da zamanihim. Ya, yaitu apa? Tidak masuk akal dan tidak layak diterima untuk Allah menyembunyikan, menyimpan kebaikan, kebenaran tadi untuk sekelompok orang yang datang sepeninggal mereka. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Risalatun ila Ahli Sadr. Beliau mengatakan, yaitu tidak mungkin kebenaran itu tidak diketahui oleh para sahabat. Tidak mungkin kebenaran itu keluar dari para sahabat, kata beliau. Kalau mereka ijma', maka ijma' mereka itulah kebenaran. Kalau mereka khilaf menjadi 2 pendapat, maka pasti salah satunya benar. Tidak mungkin dua-duanya keliru, kemudian generasi berikutnya justru mampu mendatangkan pendapat yang benar. Ini mustahil, kata Abdul Hasan Al-Asy'ari. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Kebenaran tak mungkin keluar dari para sahabat. Kalau mereka khilaf, pasti salah satunya betul. Tak mungkin semuanya salah, baru generasi tabi'in tahu mana yang benar. Karena umat ini tidak mungkin mereka bersatu di atas kebatilan. Tidak mungkin satu zaman semuanya di atas kebatilan. Pasti ada ta'ifatun mansurah yang zahirina alal haq. Taib. Dan demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Taib. Fatil kal aqaidu law kana syai'un minha khaira. Maka akidah-akidah tadi, seandainya di dalamnya ada sedikit saja dari kebaikan, la sabaqa ilaihi sahabah. Niscaya para sahabat telah mendahului untuk ke situ. Karena mereka lah yang paling bersemangat, rela meninggalkan segalanya demi mencari kebenaran tadi. Walakinnaha syarrun, akan tetapi akidah-akidah tadi adalah suatu keburukan. Hafizahumullahu min, yang mana Allah menjaga para sahabat tadi dari keburukan tersebut. Wa butuliya bihi man ba'dahum, dan orang sepeninggal mereka diuji dengan keburukan tadi. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yang mana Nabi SAW bersabda di tengah perjalanan itu, fa inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Sesungguhnya umat ini keselamatannya diletakkan, dijadikan pada generasi pertamanya. Baik. Watajiul fitnat fitanun fi awakhiriha, dan fitnah akan menimpa, ujian-ujian itu akan menimpa generasi-generasi belakangannya. Jadi yang selamat memang generasi pertama. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti orang-orang yang telah berpengalaman tadi. Jadi jangan hanya mencari pengalaman dari ulama sekarang atau kiai sekarang atau ustadz sekarang. Bukan.
yang telah memiliki pengalaman dan dijamin oleh Allah dan Rasulnya adalah para sahabat, maka ikutilah jalan mereka. Wal haqiqatul wadihatul jaliyah, sementara hakikat yang jelas dan terang, annal firaqa annal farqa baina aqidati ahli sunnati wa jamaah, bahwasanya perbezaan antara akidah ahlu sunnah wa jamaah al mutalaqqati minal wahyi, yang diambil dari wahyu, wa baina aqaidil mutakallimin, dan dengan akidah-akidah para ahli kalam al mabniyati ala ara'ir rijali wa uqulihim, yang dibangun di atas pendapat-pendapat para tokoh dan akal-akal mereka, baik yang dari generasi apa? Generasi mutaakhirin ahli kalam seperti Archimedes, Aflato, dan juga Aristoteles dan lain-lain, itu mutaakhirin. Yang mutaqaddimin itu yang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mutaqaddimin banyak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Yang mutaakhirin yang di zaman apa itu dikatakan Alexander the Great yang menguasai Macedonia, ini dikatakan mutaakhirin dari ahli kalam. Banyak melakukan bid'ah dan kerusakan, dan justru ini yang diambil oleh para ahli kalam di kalangan apa? Kaum muslimin di zaman Bani Abbasiyah. Thayyib, kal farqi bainallahi wa khalqih. Ini bagikan perbedaan antara Allah dan makhluknya. Iya, karena akidah Ahlussunnah diambil dari wahyu. Sementara akidah yang lain itu diambil dari ra'yu makhluk. Adapun pendapat orang per orang, ada sahabat ijtihad, jelas ini ijtihad pribadi sahabat. Tetapi ijma' mereka atau pendapat mereka yang tidak diselisihi oleh sahabat yang lain dan tidak diselisihi oleh dalil, maka itu adalah kebenaran. Wa mithlu dzalik, contoh dari perkara ini, ma yakunu bihil qada'u wal hukm, apa yang terjadi pada kehakiman. Baik, ma'ruf. Fa innahu yuqalu fi, karena dikatakan padanya innal farqa. Innal farqa baina syariatil islamiyyatir rafi'ah, sesungguhnya perbedaan antara syariat Islam yang tinggi, al munazzalati minallah, yang diturunkan dari Allah, ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa bainal qawaninil wad'iyah, dan antara undang-undang buatan wad'iyah, yaitu yang dibuat-buat, yang dipalsukan, al wadhi'ah, yang hina, allati ahdatsahal bashar, yang dibuat-buat oleh umat manusia. Kalau farqi bainallahi wa khalqih, seperti perbedaan antara Allah dan makhluknya. Baik, itu syariat Islamiyah yang betul-betul apa? Wahyu, bukan hasil rumusan ijtihad. Kalau ijtihad, lihat sesuai dengan dalil atau tidak. Baik, dan tentunya hasilnya memang sangat lain. Kalau ikut syariat Islam, betul-betul negara ini diberkahi, betul-betul agama ini menjadi apa? Menjadi pemimpin, dan umat betul-betul di dalam keselamatan. Sebagaimana Anda baca di dalam sebuah kitab, itu kurang lebih berapa itu? 30 tahun yang lalu Anda membacanya, dari hasil penelitian dari surat kabar. Kalau di Saudi itu dalam 1 bulan belum tentu ada 1 laporan ada wanita yang dihinakan, yang dirogol itu. Tetapi kalau di Amerika dalam 1 menit ada 30 laporan. Coba, hasilnya jauh sekali. Negara yang menghina syariat Islam tapi memilih membuat ajaran sendiri-sendiri, ternyata wanitanya dihinakan dan terancam bahaya. Sebagaimana kata teman anak orang Amerika, oh ini jangan disangka negara kami hebat, aman, tentram. Banyak tentara di jalan-jalan karena memang tidak aman. Penjahat-penjahat pun senjatanya banyak. Beda dengan negara kalian, tenang kalian di mana-mana. Baik, padahal negara kita penuh dengan kekurangan, tapi masih lebih baik daripada yang di Amerika itu, yang sama sekali tidak mengikuti syariat Islam. Baik, kata beliau di sini, kemudian membacakan ayat, afa hukmal jahiliyati yabghun, maka apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah hukumnya untuk kaum yang meyakini? Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ini soal ingkari, yaitu pengingkaran. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah sementara mereka sendiri dahulu kala sebelum datangnya ajaran Nabi, mereka di masa jahiliyah penuh dengan kekacauan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan pembunuhan dan seterusnya, tidak aman.
Baik, maka bagaimana setelah kalian tahu Islam, justru kalian, bukan kalian maksudnya sahabat, tapi umat Muhammad malah mencari hukum jahiliyah. Ini juga soal ingkari setelahnya. Ingkari bimakna nafi. Waman ahsan, dan siapakah yang lebih baik minallahi hukma, daripada Allah hukumnya. Hukman mansub sebagai apa? Sebagai tamyiz. Liqaumi yuqinun, tapi ini untuk kaum yang meyakini. Yang tidak yakin dia tidak akan tahu itu. Sampai dia yang terkena jadi mangsa dari kejahatan-kejahatan yang ada, baru dia sadar, oh iya betul, misalkan. Nah, baru yakin, boleh jadi keyakinan yang terpaksa karena sudah terlanjur jadi mangsa. Tapi kaum mukminin yang beriman kepada perkara yang gaib, menggunakan akal sehat dan fitrah yang selamat, mereka yakin benarnya hukum Allah Ta'ala. Baik, ini soal ingkari, kata para ulama, maknanya adalah yaitu apa? Nafi, yaitu tidak ada yang lebih baik daripada Allah hukumnya untuk kaum yang meyakini. Ini belum adzan kan ya? Belum. Baik. Qul fama balu uquli katsirin minan nas. Lalu ada apa dengan akal kebanyakan umat manusia? Taghfalu an hadhil haqiqatil wadihatil jaliyah, yang lalai dari hakikat yang jelas dan terang ini. Fima yu'taqad, di dalam perkara yang diyakini. Baik, sebagaimana hukum Allah itu terbaik, mestinya akidah yang Allah datangkan juga terbaik, karena Allah bukan hanya mendatangkan syariat, Allah juga mendatangkan akidah. Sebagaimana akidah Allah, sebagaimana hukum Allah benar, mestinya akidah Allah juga benar. Jadi tidak seperti ucapan sebagian orang, yaitu apa? Untuk syariat, syariat Allah tak boleh ditakwil. Tetapi kalau akidah wajib ditakwil. Ini keliru besar yang seperti itu. Karena Allah telah terkumpul di dalam wahyunya itu 4 maqamat. Yang mana 4 maqamat ini justru ini telah ditetapkan dan diakui oleh ilmu kalam. Kalau 4 maqamat ini terpenuhi, tidak ada alasan untuk ragu dan kemudian melakukan penakwilan. Yang pertama apa? Wahyunya Allah itu di puncak kejujuran. Yang kedua, wahyunya Allah itu di puncak tertinggi dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, syariat Allah, wahyunya Allah itu di puncak tertinggi amanah. Yang keempat, wahyunya Allah itu di puncak tertinggi dari fasahah. Maka kalau 4 ini terkumpul, tak ada alasan untuk kita merasa ragu atau melakukan penakwilan. Sudah paling jujur, juga paling berilmu, paling amanah, dan juga paling fasih. Lalu untuk apa? Kemudian melakukan penakwilan-penakwilan. Maka mestinya tatkala kita membantah orang-orang Syiah Rafidhah, tatkala mereka menakwilkan tak perlu sholat. Kenapa? Sholat itu maknanya adalah ma'rifatu sarairil apa itu namanya? Ma'rifatu sarairil auliya, kata mereka. Sholat itu cukup kita mengetahui rahasia para wali. Demikian pula misalkan apa? Puasa. Puasa maksudnya adalah kitmanu sarairil auliya, kita merahasiakan, kita menjaga kerahasiaan para wali. Jangan cerita ke orang-orang. Haji, bagaimana haji? Kata mereka haji adalah ziyaratul auliya, mengunjungi para wali. Para ulama syariat mereka membantah ini semua. Gimana kalian menakwilkan ini? Sholat bukan seperti itu. Lihat, Nabi sholat adalah dengan cara apa? Berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya. Itulah cara sholat. Nah, kita katakan sebagaimana syariat itu sesuai dengan zahirnya karena Allah fasih. Maka mestinya akidah juga sesuai dengan zahirnya karena Allah fasih. Kalau Allah menginginkan dia itu di mana-mana secara zatnya, Allah mampu mengatakan zatnya di mana-mana. Tapi Allah tak pernah mengatakan itu. Justru wahyu yang jelas mengatakan dia di atas arsy, cuma ilmunya yang di mana-mana. Maka sebagaimana syariat itu wajib diikuti karena itu hukum Allah, tidak layak untuk diragukan, mestinya akidah juga demikian karena semuanya datang dari sisi Allah. Baik. Kemudian dikatakan di sini fima yuhkamu bih, di dalam perkara yang dihukumi dengan syariat tadi. Fayastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kemudian mereka justru menukar sesuatu yang rendah, menukarkan sesuatu yang rendah dari sesuatu yang baik. Khair ini adalah asalnya dari akhyar, kemudian hamzahnya dihapus. Sesuatu yang terbaik ditukar dengan apa? Sesuatu yang lebih rendah. Sesuatu yang lebih rendah penuh dengan kesulitan. Mereka harus memikirkan, membuat rumusan sendiri. Belum tentu dalam 5 hari mendapatkan hukum yang sesuai. Sementara hukum Allah tak perlu kita berpikir, sudah datang wahyu. Tinggal kita pelajari baik-baik tafsirnya dan pelaksanaannya.
dan telah dijamin kebaikannya. Allahumma hdi man dhalla minal muslimina subulas salam. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang yang tersesat dari kaum muslimin menuju kepada jalan keselamatan. Tayyib, ihdiman. Aman di sini adalah sebagai maf'ul bih dari ihdi. Lalu bagaimana dengan subula? Kenapa dia mansub? Boleh kita katakan untuk kali ini maf'ul bih yang kedua. Tetapi yang lebih baik kita katakan apa? Mansub bin naz'il khafid. Mansub karena pengkhafidnya itu terhapus. Yaitu apa? Ila atau ala. Ala subulis salam atau ila subulis salam. Baik. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, apa itu? Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Ada ila. Allah mengajak kepada jalan keselamatan, kepada negeri keselamatan, dan membimbing orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ada ila yang tersembunyi di hadapan kita ini, seperti ihdinas siratal mustaqim. As-sirata, kenapa mansub? Kata Ibnul Qayyim, mungkin bimakna ila, mungkin bimakna ala. Ada ila atau ada ala. Wa akhrijhu minadh-dhulumati ilan nur, dan keluarkanlah dia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Kebenaran hanya satu, maka polanya adalah pola mufrad an-nur. Sementara kesesatan itu banyak, makanya datang dengan pola jamak dzulumat. Innaka sami'ud du'a. Baik. Alasannya kenapa mintanya pada Allah? Karena sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Maha mendengar, Sami'un mujib, ya Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Ini sam'un khas, pendengaran yang khusus, bukan mendengar semua suara. Jelas Allah mendengar semua suara, tetapi yang terkait dengan doa ini adalah sam'ul ijabah. Baik. Ini kita sudah habis. Kita tambah sedikit lagi ya biar cari titik yang sesuai. Muka surat ini kita habiskan. Wa qad allafa ulama'us sunnati qadiman wa hadisa. Para ulama sunnah dahulu dan belakangan telah mengarang mu'allafatin, karya tulis. Kenapa dikatakan mu'allafat? Karena ulifa, yaitu disatukan, disusun. Tuwaddihu aqidata ahli sunnati wa jamaah, yang menerangkan akidah ahlu sunnati wa jamaah. Bukan membuat ajaran sendiri, rumusan, tapi diambil dari apa? Quran wa sunnah, dijelaskan oleh para salaf. Kita menukilkan lagi. Minha ma huwa mukhtasar, di antaranya ada yang ringkas seperti punya Imam Ibnu Mubarak, juga seperti punya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa minha ma huwa mutawwal, dan di antaranya ada yang panjang seperti syarah akidah, syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah punya Imam Al-Lalikai sampai 4 jilid itu. Baik, beliau ulama Syafi'iyah. Tapi juga apa? Bukan taklid beliau. Baik. Nah, ketika beliau wafat, ulama bermimpi, jumpa beliau, ditanya, bagaimana apa yang Allah perbuat kepadamu? Maka beliau mengatakan, Allah mengampuni saya. Ditanya, apa yang menyebabkan Anda diampuni? Jelas amalan banyak, tetapi yang paling besar penyebabnya apa? Maka beliau mengatakan, karena saya mengarang kitab ini. Ditunjukkan pada kitab itu, Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wa Jamaah, ada 4 jilid. Baik, isinya penukilan kitab-kitab ulama sebelumnya, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Sufyan bin Uyainah, dan yang lain-lain. Dan juga apa? Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah ada di dalam kitab itu. Wa kana min baini hadhil mukhtasarat, dan di antara kitab yang ringkas adalah Muqaddimatul Imam Ibni Abi Zaid Al-Qayrawanil Maliki. Ini yang akan kita baca insyaallah sedikit demi sedikit. Muqaddimah dari Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Al-Maliki. Sebenarnya kitab ini kitab fikih, tetapi muqaddimahnya menyebutkan akidah-akidah Ahlussunnah. Karena apa gunanya kita memiliki percabangan tetapi akar pohonnya itu rusak, akar pokoknya itu rusak, nanti yang atas akan ikut rusak itu. Tapi kalau akarnya itu benar, maka insya Allah cabang dan rantingnya juga akan ikut kuat, benar, dan buahnya itu diberkahi. Baik, li risalatih, untuk risalah beliau, muqaddimah risalah madhab Malikiyah. Wa muqaddimatu risalatihi ala tariqatis salaf. Muqaddimah risalah beliau itu berjalan di atas tariqah salaf. Mukhtasaratun mufidah, ya ringkas dan mendatangkan faidah. Al-jam'u bainal usuli wal furu', menggabungkan antara dasar-dasar dan cabang-cabang. Fi kitabin wahid,
di dalam satu kitab. Nadirun fi fi'lil muallifin, dan ini jarang di dalam amalan para penulis. Iya, jarang. Tapi apa? Ada aja di kalangan para ulama terdahulu ada. Wa huwa hasan, dan itu bagus. Yaj'alul mustaghilla fi fiqhil ibadat, akan menjadikan orang yang menyibukkan diri dalam fikih ibadat wal muamalat, muamalat transaksi dan pergaulan, ala ilmin bil fiqhil akbar, berada di atas pengetahuan tentang fikih terbesar. Fikih terbesar adalah terkait dengan akidah. Alladzi huwal aqidatu ala thariqatis salaf, yang mana dia itulah akidah yang berjalan di atas thariqatus salaf. Baik. Ini berarti sudah waktunya adzan Isya. Nah, baik. Kita lanjutkan insyaallah 7 hari lagi. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.